Pamit ya, baktiku menyertaimu. Iya. Waktunya saya mandi, jibar jibur, jibar jibur, jibar jibur. Wah, segar sekali badanku. Wah, segar sekali. Mantap ini mandi di sungai sini, enak ya. Wah. Tapi ini ada orang di sini. Tersebutlah seorang pemuda bernama Joko Jatosmati, anak tunggal Nyai Prihatin dari desa Medang Kawit. Ia pergi mandi di Telaga Nirmolo. Konon katanya bisa menghilangkan nasib buruk. Malah bertemu nasib buruk sungguhnya. Bathara Kala sudah mengendus bau anak tunggal. Wah, apa ini? Ada raksasa. Waduh, lari. Wah, jangan kabur. Aku mencium bau anak tunggal ontang-anting ya. Lari, ada Bathara Kala. Jangan kabur kau manusia ontang-anting Sukerto. Bau anak Sukerto, anak tunggal, jangan lari. Kau tidak bisa sembunyi dari perutku ini. Tolong, aku tidak mau jadi camilan raksasa. Dalam pelariannya, Joko Jatosmati banyak melewati orang-orang Sengkolo. Bathara Kala melihat mereka, tapi ia sedang fokus mengejar target utamanya, yaitu si Joko Jatosmati. Namun ia tidak lupa memberikan kutukan sebagai hukuman. Aku lagi menata atapku rumah yang jangan dikuatkan dulu . Wah, dasar ceroboh, kutukanku, kau akan kehilangan harta benda. Waduh, pecah. Hilang uangku di mana ini tiba-tiba. Hari ini saya mau nyambel. Aduh, cobek saya patah. Rusak cobekmu, hidupmu tak akan tenang. Dengan demikian, menjadi mangsa Bathara Kala tidak berarti harus mati badan, tapi juga bisa mati sandang pangan alias bangkrut total. Joko Jatosmati terus berlari hingga akhirnya, waduh, apa itu? Ada rombongan main wayang pendalang. Saya sembunyi di sana. Joko Jatosmati pun melihat ada sebuah pertunjukan wayang di desa Medang Wantu yang dimainkan oleh Ki Dalang Kondobuwono. Ternyata yang mengadakan hajatan menganggap bahwa wayang tersebut bernama Buyut Wangkeng. Beliau ingin mendamaikan anak dan menantunya, Roro, Primpen, dan Buyut Geduwal. Kisah rumah tangga ini cukup rumit, ibarat sinetron laga penuh intrik. Awalnya Rara Primpen tidak mau melayani suaminya sampai minta cerai. Tapi setelah dinasihati Buyut Wangkeng, ia bersedia melanjutkan rumah tangga, asalkan sang ayah menganggap wayang untuknya. Jadi ini wayang bukan cuma hiburan, tapi juga terapi rumah tangga. Wah, acara wayangnya seru, sembunyi di sini pasti aman. Bathara Kala yang datang menyusul Joko Jatosmati langsung terkesima. Lupa akan buruannya, ia malah asik menonton wayang. Ini namanya prioritas yang berubah drastis. Sementara itu para penonton di bawah langsung ketakutan dan lari berhamburan begitu melihat raksasa tinggi besar tiba-tiba muncul. Maklum, nonton wayang kok ada bonus raksasa beneran. Wah, bagus juga pagelaran wayang ini ya. Maaf Kiai Dalang, saya tertarik dengan pertunjukan ini. Lanjutkan Kiai, saya suka sekali. Ini namanya Netflix versi klasik. Bathara Kala meminta supaya pentas dilanjutkan. Salam sejahtera Kakang Raksasa. Ada keperluan apa gerangan datang ke sini?
Maaf Kiai Dalang, saya tertarik dengan pertunjukan ini. Lanjutkan Kiai, saya suka sekali, ini namanya Netflix versi klasik. Bathara Kala meminta supaya pentas dilanjutkan. Ki Dalang Kondobuwono bersedia asalkan Bathara Kala membayar tebusan. Baiklah Bathara Kala, akan aku lanjutkan, tapi engkau harus membayar tebusan. Serahkan pusaka bendama itu milikmu. Bathara Kala ragu-ragu tapi penasaran. Bendomo, tapi itu senjata kesayanganku. Baiklah, demi hiburan ini Bendomo saya serahkan kepadamu, Ki Dalang. Saya terima. Tiba-tiba mata Bathara Kala jeli. Ia melihat Joko Jatusmati ikut menabuh gamelan. Rezeki tidak akan kemana. Wah, itu sepertinya lelaki yang saya cari. Wah, kabur. Kau anak Sukerto, tidak bisa lari kau. Sekarang saatnya kau jadi sanapanku. Kiai Dalang, kembalikan bedomoku. Aku harus menyembelihnya dulu. Oh, bedomo? Boleh, tapi tukar dengan anak itu. Bathara Kala pun bingung, tapi ingin cepat memangsa. Baiklah, ambil ini anaknya. Berikan bedomo itu padaku. Ini, bedomo ini kuberikan kepadamu. Wah, makasih. Begitu menerima bedomo, Bathara Kala baru ingat kalau Joko Jatusmati sudah lepas dari tangannya. Aduh, bodoh aku. Kiai Dalang, kembalikan anak itu. Kalau kamu mau anak ini, serahkan bedomomu lagi. Bathara Kala pun menyerahkan bedomo lagi, menerima Joko Jatusmati. Ini Kiai Dalang, kamu pegang lagi. Begitu seterusnya berulang-ulang. Tapi aku gak bisa makan, serahkan anak itu. Aduh, aku bingung. Begitu seterusnya berulang-ulang sampai Bathara Kala pun pusing sendiri seperti main kucing-kucingan yang tak ada habisnya. Bathara Kala semakin bingung dan lelah. Ketika ia lengah dan mulutnya terenganga, tiba-tiba saja Ki Dalang Kondobuwono bertindak cepat. Kala, kau terkejut. Aku bisa membaca raja-raja di tubuhmu. Yang di dahimu itu sastra coroko balik, yang di rongga mulutmu itu sastra ing telak, yang di dadamu itu sastra budati, dan yang di punggungmu itu sastra terusing gigir. Seketika Bathara Kala teringat pesan Bathara Guru, jika ada orang yang bisa membaca tulisan raja pada tubuhnya, maka ia harus dihormatinya sebagai wakil dari Bathara Guru. Oh, Bapak Bathara Guru, Kiai Dalang, aku mohon maaf Kiai Dalang.